Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak dan selamat sore juga para pemirsa BJTV. Bertemu kembali bersama saya Herman Yakub, Berani Jujur. Sore ini saya berada di lingkungan orang-orang yang sangat luar biasa, bidang industri yang berada di wilayah Ciwandan, khususnya wilayah Kepuh dan Gunung Sugih. Ini adalah salah satu forum yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita bincang-bincangkan ke depannya. Sebelum kita berbincang-bincang, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan di sebelah kanan saya. Bisa diperkenalkan Pak untuk BJTV? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Moko, saya dari PT Asaimas Chemical. Ya, makasih Bang Moko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan Pak Herman, saya Reza dari PT Cada Asri Pasifik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Herman. Perkenalkan nama saya Cecep Warman. Saya dari PT Sankyu Indonesia Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Herman. Terima kasih. Saya perwakilan dari PT Nippon Shokuba Indonesia. Nama saya Ahmad Sobri. Oke, terima kasih Pak Herman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PT Dongjin Indonesia, mewakili nama saya Ma'ruf. Salam kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatullah, saya perwakilan dari PT Indorama. Terima kasih perkenalannya Pak. Berarti ini nih forum ya Pak ya, bukan seperti asosiasi gitu ya Pak ya. Artinya ini forum yang memang sudah terbentuk. Pak, boleh bisa disampaikan Pak, dalam bentuk forum ini sudah berapa lama sih Pak? Ya, Fix atau Forum Industri Kepuh dan Gunung Sugih ini mulai ada di tahun 1998. Ada 10 industri. Saat itu yang belum bernama Fix, kemudian di tahun 2000-an kita masih ada 7 industri yang masih bergabung. Dan teman-teman ini adalah perwakilan yang hadir saat ini. Fix adalah Forum Industri Kepuh dan Gunung Sugih. Semangatnya itu sebenarnya sama ya, sinergi. Karena industri itu ada di wilayah Gunung Sugih dan Kepuh dan tidak akan kemana-mana Pak. Dan masyarakatnya ada di sekitar kita dengan masyarakat yang sama. Itulah kenapa Fix itu kita bahu-membahu bersinergi agar kegiatan dari industri ini bisa terkoordinir tepat sasaran. Jadi saling bersinergi dan ke arah yang lebih baik untuk semuanya. Demikian dari saya. Ya Pak, untuk dari Pak Reza sendiri ya Pak ya, terbentuknya daripada forum ini sendiri gitu ya, kan biasanya dalam perusahaan itu kan pasti ada beda-beda bentuk ya Pak ya. Nah, saya berharap apa sih Pak dari Bapak sendiri untuk memahami forum ini sendiri Pak? Ya, oke, makasih Pak Herman. Jadi dari kami sendiri sebenarnya sama pemahamannya Pak, seperti disampaikan oleh koordinator kami ya Pak Moko, bahwa memang kami perusahaan yang memang kebetulan berlokasi di Kecamatan Ciwandan ini, khususnya di Kepuh dan Gunung Sugih, kita ini beraktivitas di lingkungan yang sama Pak. Kita bertetangga dengan masyarakat dan juga pemerintahan yang sama, sehingga kami merasa bahwa kita perlu bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Makanya kenapa perusahaan kami ini merasa kami pun perlu untuk join dalam forum ini, dan alhamdulillah sejak awal berdiri sampai sekarang kita masih jalan bareng-bareng ya Pak Moko dan rekan semua. Mudah-mudahan kita terus memiliki spirit yang sama, khususnya bagaimana kita bisa berkontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Herman. Ya, Pak. Ya, untuk Pak Cecep sendiri nih yang memang wah pakai kacamatanya luar biasa nih ya. Pak Cecep, dengan forum ini, dengan penilaian dari Pak Cecep sendiri, apa itu Pak? Baik, terima kasih Pak Herman. Kalau saya boleh berandai-andai dan berilustrasi, kalau kita mengeluarkan sesuatu sendiri, itu kan sifatnya mungkin dianggap kecil ya Pak. Nah, hadirnya Fix, kemudian mempunyai semangat gotong royong yang sama untuk sama-sama berkontribusi kepada masyarakat, dari hasil yang sedikit tadi, kemudian kalau digabungkan menjadi satu,
itu akan menjadi lebih banyak. Dan tentunya harapannya ini tentu lebih banyak manfaatnya dan dirasakan oleh masyarakat sekitar industri kita. Jadi kami sangat mendukung dan kemudian melatar belakangi kenapa kami bergabung dengan Fix dari pertama dan alhamdulillah sampai dengan saat ini. Karena banyak positifnya ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya, dengan Pak Sobri nih, ini yang kayaknya paling muda ya Pak Sobri ini ya. Saya paling junior Pak di sini Pak. Iya paling ganteng juga ya. Pak Sobri, apa nih kalau tanggapan dari Pak Sobri sendiri dengan masuknya forum di Pak Sobri dengan forumnya di Ciwandan ini sendiri? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan dari Pak Moko, Pak Reja dan Pak Cecep ya, kita juga dari awal awalnya namanya asosiasi ya Pak ya sampai sekarang jadi Forum Industri Kepo dan Gunung Sugi. PT NIC sudah bergabung di dalamnya. Ya itu tadi kita sangat memerlukan sinergitas tadi tuh Pak. Karena kan kita ada di satu area yang sama ya di Kecamatan Ciwandan khususnya di Kepo dan Gunung Sugi. Jadi kami sendiri sebagai perusahaan yang ada di area tersebut sangat terbantu Pak, baik itu dari sinergitas ataupun sinergitas dan juga kegiatan yang ada dan juga komunikasi Pak. Kira-kira apa nih yang ada di yang muncul di masyarakat, kita bareng-bareng yuk gitu ya untuk mencari solusi yang jadi kita tadi itu Pak bareng-bareng ya Pak ya, nggak masing-masing melakukan kegiatannya sendiri-sendiri gitu ya, tapi kalau tadi itu yang Pak Cicip bilang kalau bareng-bareng itu manfaatnya mungkin lebih besar gitu. Betul yang kita dapat itu sih Pak Herman. Wah jadi memang niat untuk masuk ke situ itu memang ada nilai-nilai tersendiri ya? Iya sampai saat ini positif Pak. Amin lah kalau gitu ya, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Dengan ini wakil presiden apa ini. Gimana nih? Pak Ma'ruf ini orangnya humble ya kayaknya ya. Jadi kalau dilihat ceria gitu ya. Pak Ma'ruf ya. jangan lagu Oma Irama aja ya saya dengarkan. Pak Ma'ruf untuk terkait dengan forum ini sendiri, sudut pandang dari Pak Ma'ruf sendiri. Ya sebetulnya kalau tadi Pak Sobri paling muda ya. Iya. Sebenarnya saya yang paling muda Pak. Oh. Berarti salah ya saya ya. Iya jadi jujur sebetulnya forum ini kan terbentuk dari tahun 98 ya. Iya. Itu mungkin kan sudah hampir 25 tahun ya Pak Moko ya. Ya hampir 25 tahun ya. Ya luar biasa ya udah lama juga. Dan ini berkaitan dengan mungkin pergaulan kita karena kita kan ini di sini kita forum Pak ya. Jadi spirit yang tadi disampaikan oleh Pak Moko, Pak Reja, Pak Cecep, Pak Sobri itu memberikan juga spirit kepada kami. Iya. Ya karena notabene memang kita kan di dalam satu wilayah yang sama. Betul. Di dalam satu pemerintahan yang sama. Nah dibentuknya forum ini karena kita memang forumnya forum ngobrol Pak ya. Iya. Tidak seperti yang mungkin anggapan orang-orang bahwa ini adalah sebuah asosiasi atau organisasi yang wah begitu Pak. Kita ini forum ngobrol Pak. Itu. Bukan formil juga ya. Iya. Tapi tadi itu mungkin impactnya ke masyarakat. Iya. Yang saya dengar begitu ya. Yang saya dengar memang sangat luar biasa. Apalagi kadang-kadang Pak Reja suka bilang ini forum kita ini bisa bikin jembatan layang sepanjang 2 kilometer gitu. Tapi itu bisa jadi doa loh. Luar biasa itu cita-cita ya Pak ya. Dengan tadi yang disampaikan semirit oleh Pak Cecep bahwa dari yang kecil kalau kita gabungkan itu kan menjadi sapu Pak. Iya menjadi sapu Pak. Seperti sapu lidi itu kan kalau satu-satu nggak bisa Pak kita buat menyapu. Iya. Nah jadi permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita itu kan bermacam-macam. Benar. Karena kita tahu sendiri di kota Cilegon itu kan kita hampir tahu lah bahwa industri itu kan sangat berdampingan sekali dengan masyarakat. Betul. Dan itu kita tidak bisa menutup mata Pak. Oleh karenanya apabila itu kita bermain sendiri-sendiri, itu banyak yang ngintip Pak. Ya. Membahayakan justru banyak yang ngintip. Nah makanya dengan dimotori Pak Moko yang dari Asaimas berinisiasi kita membentuk satu forum ngobrol aja Pak dengan satu cangkir kopi
Ya alhamdulillah gitu, saya di sini juga sebagai yang masih baru lah ya bergabung. Di situ banyak sekali manfaat yang luar biasa yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar industri kita. Itu Pak. Jadi dengan spirit itu kemudian kami dari PT Dongjin bergabung Pak. Walaupun memang dengan semua keterbatasan yang kita miliki tentunya di perusahaan. Saya kira itu Pak, spiritnya kita sama lah. Ya, tapi kan setidaknya dengan rasa saling mengisi kan bisa jadi lebih kuat kan gitu ya. Gitu. Di situ Pak, di situ kuncinya gitu. Karena kalau misalkan kita dalam hal berperang juga kan mungkin ada yang satu tenaganya mungkin 10 kilo, yang lain bisa 110 kilo Pak. Benar gitu. ya. Tapi dengan adanya bergabung bisa jadi satu kuat kan gitu. Iya, itu alhamdulillah Pak di situ Pak. Jadi kita nggak melihat wah Pak Reja ini sebenarnya paling kaya. Kadang-kadang saya juga ngutang Pak sama Pak Reja. Oh boleh juga ya? Iya, kadang-kadang Pak Reja juga suka ngutang sama Pak Cecep Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira Pak. Berarti dengan lebih banyak jadi suatu forum family lah ya. Iya, jadinya betul. Di satu sisi seperti itulah ya. Kita bisa merasakan euforia dari masyarakat, ternyata memang forum ini obrolan wong cilik lah begitu. Iya, seperti itu Pak. Tapi hasilnya besar kan wong cilik. Insya Allah, amin. Saya kira itu dulu Pak dari saya. Silakan ke penasihat saya Pak. Wah ini di sebelah saya ini orangnya sepertinya pendiam ya. Tapi ternyata orangnya juga ini aslinya diam Pak. Apa memang diam-diaman gitu? Pak dengan Pak Nikmat nih ya. Pak Nikmatullah ini kayaknya punya wawasan yang lebih luar biasa kayaknya nih ya. Pak, di samping forum ini sendiri, menurut Bapak apa sih Pak manfaat untuk bergabungnya di forum ini Pak? Menurut saya sih, sebenarnya saya cukup bingung Pak mau menerangkannya karena memang sudah diwakili sih sama perusahaan yang lain juga gitu kan. Pada intinya sih kita dilatar belakangi oleh keinginan yang sama, harapan yang sama. Bagaimana kita bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar, sekitar area pabrik gitu kan. Karena memang kita juga tanpa masyarakat juga kita bukan apa-apa gitu loh Pak. Gitu, jadi kita berupaya gimana caranya kita bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat, apalagi dengan adanya asosiasi ini, forum ini, mudah-mudahan lebih maksimal lagi untuk masyarakat orang banyak. Lebih dekat lagi ya terhadap masyarakat khususnya wilayah sini gitu ya Pak ya. Betul. Ya, saya kembalikan lagi dengan Pak Moko nih. Pak Moko kayaknya sebagai orang yang senior tapi nggak tua loh Pak Moko. Pak Moko masih muda loh. Kelihatannya aja seperti itu. Sekarang serius sih Pak Moko ya. Pak, melihat dari penyampaian teman-teman ini sendiri ya Pak ya, kan kita lebih mendekatkan gitu. Apa iya dari selama ini dengan masyarakat sudah dekat gitu Pak? Ya mungkin kalau dengan masyarakat sudah dekat, nanti podcast berikut bisa panggil masyarakat ya. Nanti kita atur gitu. Yang pasti program-program kita ini memang sudah sangat banyak. Dan yang terpenting adalah berkelanjutan. Betul. Jadi nggak ada tahun ini ada besok hilang, enggak. Itu. Terus yang kedua, faktanya gitu seperti tadi Pak Ma'ruf bilang, kita itu sering disuratin. Baik surat itu dengan surat resmi dari pemerintah setempat atau WA. Hal-hal yang seolah-olah kita itu forum yang siap 24 jam. Contoh, ada orang sakit, ada rumah kebakaran, ada orang kelaparan, itu masuk ke kita semua Pak. Jadi teman-teman ini tuh kalau bisa dibilang kerjanya udah kayak pemerintahan aja 7 kali 24 jam gitu. Nah, iya. Oh kirim ini, siapa yang bisa bantu? Saya kebetulan tadi kata Pak Ma'ruf, saya ada nasi bungkus nih, oke kirim. Saya ada mobil nih, kirim. Itu terus seperti itu Pak. Ada baju bekas dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sifatnya emergensi. Kemudian kalau sifatnya yang kita tahunan, misalnya ada misalnya korban tahunan, kita ada misalnya acara 17-an atau bulan Ramadan, itu akan terus berjalan. Karena kita tahu lingkungan kita sekitar ini kan masih Banten lah. Betul. Dengan religius, dengan culture budaya yang setempat kita selalu ikutin. Jadi sebenarnya teman-teman ini udah jadi tanda kutip telinganya masyarakat. Apa yang dirasakan atau yang diomongin masyarakat tuh akan langsung nyampe.
Kemudian kita bahas di obrolan di grup WhatsApp, kadang lewat ketemu di tadi warung kopi, kita bahas yang resmi itu proposal. Iya. Mungkin kalau proposal udah hitungannya udah tiap bulan mungkin ratusan kali ya. Jangan-jangan tiap hari juga ya Pak? Iya. Proposal termasuk BJ mau podcast ya ayo gitu kan. Jadi berarti BJTV di ini juga ya, ditanggapi ya Pak ya? Betul. Jadi fix itu setiap proposal kita bahas sama teman-teman. Jadi nggak diputuskan oleh koordinator. Iya. Dipanggil nih ada proposal ini dibahas. Oh ini perlu, ini enggak perlu, ini perlu dan lain sebagainya. Itu yang menyenangkan kalau ada satu hal kita bahas rame-rame. Jadi enggak ada namanya pokoknya ikutin ini, enggak. Karena apa? Kita akan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang sama. Gitu. Terlepas apakah Pak Reza yang ditanya atau Pak Cecep atau Pak Nikmat gitu. Semuanya kan ditanya. Jadi mereka taunya fix itu sangat besar, punya segala hal gitu. Nah, makanya yang paling penting buat kita adalah responsif. Nah, jadi fix itu udah mungkin melegenda lah kira-kira ya. Jadi nama fix itu kadang kantornya mana? Jadi bingung fix itu ya forum gitu. Ya, gitu. Sebenarnya memang kantornya di sini atau di mana gitu Pak untuk forum itu sendiri? Ya, bisa dibantu sama teman-teman nih. Ya, ini Pak Herman, kalau dibilang kantornya ada di dalam hati kita masing-masing ya. Wah. Luar biasa ya. Karena gini Pak Herman, seperti yang disampaikan Pak Moko dan rekan-rekan semua, utama yang mungkin tadi dari Pak Ma'ruf ya. Pak Ma'ruf tanpa Amin di situ. Jadi tanpa Aminnya ya. Iya. Jadi kita ini ya memang forum informal Pak sebenarnya. Kita itu forum memang bergerak berdasarkan spirit yang sama. Iya. Gitu. Kami yang di sini kita adalah pelaksana Pak dari masing-masing perusahaan. Kita memiliki spirit yang sama, makanya kita join di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak nanya di mana kantornya, ya ada di hati masing-masing. Tapi kegiatannya apa? Bisa mungkin ditanyakan ke masyarakat. Insya Allah mereka pun juga. Insya Allah nyata gitu. Ada kegiatannya. Titiknya lebih condong kebersamaannya itu ya. Betul. Jadi kalau kata orang Sunda tuh sedikit bicara banyak bekerja Pak. Betul itu. Apa? Cocok kerja gitu ya. Udah Bos. Itu Pak mungkin Pak tambahannya Pak, izin Pak. Ya, setidaknya kan dalam forum itu memang kita lebih condong rasa untuk kebersamaannya itu ya. Betul. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak hanya dari personalnya ya. Betul. Tapi ada kesepakatan itu ya Pak Moko ya. Betul. Nah, untuk daripada Pak inilah salah satu teman kita lah, apa yang bisa disampaikan dari sisinya seperti itu. Berarti saya lihat kan dari pembicaraan ini adalah humannya main ya Pak ya. Jadi disitulah jadi letak jadi kebersamaan yang dibilang dari Pak Reza, kantor saya ada di hati kan gitu. Iya Pak. Baik Pak, mungkin saya lebih sedikit menanggapi atau memberikan masukan dan juga apa yang kita rasakan dari sisi korporasinya mungkin ya Pak ya. Iya betul. Kalau tadi Pak Koordinator menyampaikan bahwa proposal itu yang masuk begitu banyak. Iya. Nah kemudian kalau harus dihandle oleh sendiri, ini juga pasti akan sedikit kerepotan. Betul. Nah melalui media fix ini alhamdulillah cukup terbantu Pak. Karena kan ya tadi sudah disampaikan bahwa ya meskipun apa yang kita sampaikan ke pemberi atau pengirim proposal itu tidak banyak, tapi setidaknya kebersamaan ini bisa dilihat dari sisi itu Pak. Sehingga ya dari sisi kami sangat terbantu terus terang dengan adanya fix ini, untuk poin-poin yang disampaikan ini sangat terbantu sekali. Nah jadi mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan untuk masyarakat dengan semangat gotong royong tadi, meskipun memang kalau untuk memuaskan semua orang kayaknya tidak bisa mungkin ya Pak ya. Karena fix datang dan hadir itu bukan untuk memuaskan masyarakat, tapi untuk mensupport apa yang diperlukan oleh masyarakat. Minimal supportnya udah bisa kita supportnya berikan. Insya Allah kita berikan ke masyarakat di sekitar kita Pak. Seperti itu juga ya. Iya. Dengan Pak ini wah kayaknya muda-muda sekali ya kan ya. Mandangnya beda gitu ya. Dengan Pak Sobri sendiri, kan katanya kita malam juga siap untuk bantuan gitu ya. Terus punya nggak sih titik kejenuhan Bapak sendiri ketika gua kan malam-malam pengen hidup dengan istri kan gitu kan, atau pengen dekat dengan keluarga. Nah seperti apa dengan disikapi itunya? Iya, karena itu sudah jadi pekerjaan kami Pak.
Ya emang pengennya sih ya ada waktu untuk keluarga atau waktu me time-nya lah gitu ya. Yeah. Tapi kalau emang kaitannya sama masyarakat, kayaknya kita lebih prioritaskan ke masyarakat tuh Pak. Sepertinya seperti itu ya, Pak Ma'ruf ya. Jadi merasa gimana juga tetap juga kita tetap, layani Pak. Gitu ya Pak ya. Makanya kita ada kayak sharing bisa di WhatsApp group atau komunikasi dengan langsung seperti itu. Kadang ya kalaupun malam yang kejadiannya malam ya kita diskusinya di malam hari seperti itu. Calon surga kayaknya nih. Amin. Dipelopori sama Pak ini ya, Pak Moko ya. Moko. Karena sosialnya itu sangat tinggi ya gitu ya. Insya Allah Pak. Nah dengan Pak Amin nih, kayaknya Pak Ma'ruf Pak. Pak Ma'ruf. Tanpa Amin. Pak Amin Ma'ruf lah ya. Pak Ma'ruf ini orangnya ceria aja nih ya. Maupun datang jam 24 jam juga siap aja ya Pak ya. Apa ada kesel nggak sih Pak kira-kira dengan malam-malam itu untuk datang? Saya kan memang terbiasa senang ngobrol Pak ya. Iya. Di masyarakat juga saya tuh hobinya ngobrol. Jadi dengan banyaknya kita ngobrol itu kan kita bisa mendengar. Betul. Iya, sebetulnya walaupun saya bukan anggota dewan ya. Iya. Seharusnya anggota dewan itu kan dia yang harusnya turun ya. Iya. Tapi dia ngobrolnya di forum dia aja. Iya. Coba sekali-sekali turun gitu ya. Pak BJ ya. Ajakin anggota dewan ngobrol sama kita, Pak. Boleh nanti saya sampaikan. Nanti saya sampaikan kepada salah satu dewan gitu kan. Iya. Itu kayaknya lebih luar biasa dan lebih hidup. Karena mungkin Pak Koordinator lebih paham karena mereka lebih dekat dengan pemerintahan pusat Kota Cilegon. Gitu kan seperti apa sih gaungnya FIK itu Pak. Gitu kan. Dan mungkin Pak BJ juga bisa tanya-tanya. Tadi disampaikan oleh Pak Cecep itu bahwa dari sisi korporasinya juga kita sangat terbantu. Apalagi dari sisi sosial. Kegiatan-kegiatan sosial yang berkaitan dengan tupoksi kita sebagai orang sosial gitu. Betul. Walaupun kita nggak bekerja di dinas sosial. Iya benar. Kalau dipikir kan industri bikin banyak kerjaannya juga kan. Iya. Tapi sampai sosial juga sampai dijadikan suatu prioritas ya. Jadi ada satu kasus Pak ya yang sangat luar biasa. Iya. Kan di Kota Cilegon ini Bapak BJ tahu lah ya. Iya. Wilayah industri kita mungkin sebagian areanya mungkin ada yang rawan banjir. Betul. Ada satu kasus itu kita pernah malam-malam Pak, jam 2 malam, itu kita ada banjir di satu wilayah. Dan luar biasanya Pak Koordinator kita itu langsung tank gitu kan. Langsung turun gitu ya? Langsung tank turun, langsung koordinasi kita bahwa besok pokoknya jam 5:30 subuh kita harus di TKP. Wah luar biasa Pak. Itu bahkan orang, saya ngomong. Orang yang berkompetensi harusnya turun ke situ tuh belum muncul. Iya. Tapi ini wah forum-forum kita udah pada muncul Pak, alhamdulillah. Itulah gitu. Kebesaran daripada forum ini ya. Jadi makanya mudah-mudahan hati kita diberikan kekuatan terus. Amin. Ya, didoakan oleh masyarakat dengan prinsip bahwa sebagai bagian dari masyarakat industri kita punya tanggung jawab. Iya. Gitu, bahwa karena mereka juga adalah bagian seperti kata penasihat saya, bagian daripada kita, ya kita juga harus menjadi bagian daripada mereka. Walaupun nilainya itu tidak seperti senikmat panikmat itu Pak. Iya. Tapi kata Pak Cecep, semuanya tidak tentunya ya kan harus terpuaskan. Ya, karena betul. memang Pak Moko kan bukan pemuas Pak. Apalagi Pak Reza. Iya. Kita ini bukan dalam pemuas. Tapi gitu. memuaskan ya. Ya penilaian maksudnya masing-masing memuaskan lah ya. dalam arti yang sosialnya tadi. Iya sosial. Ya bukan berpikir bahwa kita memuaskan dari sisi negatifnya ya Pak ya. Ya dikit-dikit sih nggak masalah juga sih. Iya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah ya walaupun ada sedikit tendensi lah ya gitu benar. kan, tentang FIK tapi ya saya kira semuanya positif lah terhadap kita. Terhadap itunya ya. Makanya terima kasih banyak gitu kan kepada senior kepada yang sesepuh gitu. Betul. Yang terus membina kita gitu bahwa dalam mengerjakan sosial itu jangan pernah berpikir untuk pamrih ya. Pamrih iya, ya. Itu.
karena itu nanti dinilai belakangan. Iya, yang penting dinilai yang kuasa aja ya. Amin amin amin. Ya, Saya kira itu. Ya, ini penjelasannya sangat luar biasa nih dari Pak Ma'ruf ya. Nah, untuk Pak Nikmat nih, senyum-senyum kecil aja kayaknya Pak Nikmat ini. Senyumannya ini menggoda kayaknya. Pak Nikmat sendiri, kalau saya dengar kan teman-teman semuanya itu boleh dibilang siap lah dalam waktu kapanpun gitu kan, tidak memikirkan timingnya jam berapa, yang terpenting bagaimana kita terjun dalam sisi sosialnya itu. Dan menurut Pak Nikmat nih yang saya pengen dengar gitu loh, jarang keluar malam kan Pak Nikmat? Sering Pak. Oh sering. Ya kan kita memang satu sisi memang kita sudah dikasih tanggung jawab dari perusahaan, tugasnya memang seperti itu, harus tanpa pamrih. Betul. Gitu kan, jadi bagaimana kita bisa menampung aspirasi masyarakat, warga sekitar lah gitu kan. Dan terlebih dikembalikan juga ke niat kitanya, kembali ke orangnya. Ya bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Betul. Itu aja sih Pak. Gitu, jadi kita juga harus pinter-pinter mensiasati untuk ke orang rumah, mungkin Pak harus bisa lebih mengerti kan orang rumah memang inilah tanggung jawab kita gitu. Iya. Iya, saya salutnya padahal bukan, boleh dibilang teman-teman ini kan bukan orang government ya Pak ya. Tapi pekerjaannya hampir menyerupai daripada government itu sendiri kan gitu. Nah, dari Pak Moko sendiri sebagai salah satu yang diketuai lah dari teman-teman nih gitu loh Pak Moko. Pak Moko sendiri bisa nggak sih, ada nggak sih menginginkan pemerintah turun dong gitu, kita kan sudah turun nih gitu kan, ada nggak ada dalam pikiran Pak Moko sendiri? Ya kita mungkin lebih banyak bagaimana memberi contoh dan inspirasi, karena tadi saya ngikutin dari Pak Cecep ada kaidah fikih itu Pak. Kalau belum bisa semua jangan tinggalkan semua. Iya. Artinya kita belum sempurna, tapi Betul. bukan berarti ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Itu yang kita lakukan. Terus yang kedua, industri itu bukan seperti gerobak tukang bakso yang bisa pergi kemana aja. Betul. 7 industri ini ada di sini, itu udah puluhan tahun dan tidak ada kemana-mana. Nah, kita menempatkan sebagai tetangga. Kalau tetangga dalam Islam itu 40 rumah, ya pastilah belakangnya perusahaan NSI sana tetangganya kan 40 rumah, Asai Mas, Sangu dan lain sebagainya. Jadi kita kenapa bisa dibilang berani 7x24 jam, karena kita sebagai tetangga. Betul. Bukan sebagai pemberi dampak yang tidak baik buat masyarakat. Benar. Tapi tetangga itu kan tahu sendiri bagaimana kita memuliakan tetangga. Gitu ya Pak Cecep ya? Nah, gitu. Jadi kita hanya bisa memberi inspirasi biar pemerintah itu, industri juga melakukan hal-hal yang tadinya bukan wewenangnya mereka, tapi mereka melakukan. Kita ikut bantu perbaikan jalan JLS, contohnya. Kita ikut ada orang yang kemarin kebakaran, ya kita respon. Rumah ambruk pun kita diminta Pak Lurah, itu udah biasa, gitu. Atau misalnya kalau industri misalnya, ini ada industri yang spesialis bidang ini, oke, silakan. Kita support bagian lain, itulah komunikasi di antara kita. Jadi lebih saling mengisi, teman seiring, namanya teman kan bukan karena kelebihannya, tapi karena kita bisa menerima kekurangannya. Pak Ma'ruf sama saya sama-sama putih. Bener. Tapi saya bisa menerima kekurangan Pak Nikmat yang rambutnya hitam, kan gitu. Kira-kira gitu. Ya. Mau nambahin silakan. Ya, Pak, waktu ya sangat sebenarnya banyak nih yang kita bisa bahas ya di forum ini. Saya juga sangat menarik sebetulnya Pak dengan forum ini. Semoga forum ini menjadi lebih kuat, lebih solid, lebih bersatu dan bisa memberikan kepada masyarakat yang bermanfaat. Ya, amin, amin. Semoga sukses selalu teman-teman dari forum industri ini ya. Kayaknya saya pengen ngobrol banyak tapi waktu ya Pak ya. Oke, para pemirsa BJTV, sebenarnya banyak sekali yang kita bisa gali daripada forum ini sendiri. Padahal forum ini adalah forum industri, tapi mau turun lebih dari pemerintahan yang membantu. Tujuannya membantu ya Pak ya, membantu pemerintah agar pemerintah juga bisa meringankan apa yang bisa dikerjakan. Ya, para pemirsa BJTV, bertemu kembali dengan episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.